Weh semetan kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Adi. Adi adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan dia ini punya 1 adik perempuan. Adi dan juga orang tuanya ini dari kecil merantau di kota Denpasar dan mereka sudah punya rumah di sana. Orang tuanya Adi ini sangat mapan. Mereka punya bisnis pribadi yang memang di tahun 2017 sangat maju. Nah, di tahun itu Adi baru kelas 3 SMA dan adik perempuannya baru kelas 2 SMP. Adi dengan adik perempuannya ini kita sebut saja namanya adik-kadek, sangat dimanja dan juga sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya Adi ini berasal dari keluarga yang sama-sama mapan dan juga berasal dari daerah Karangasem. Desanya itu cukup terpelosok. Kakek dan juga neneknya si Adi ini terkenal semeton, mereka berdua itu punya banyak perkebunan. Dan memang orang tuanya Adi ini masing-masing adalah anak satu-satunya dari keluarga mereka. Dan waktu itu semetonnya, ibunya Adi ini kan adalah orang Menak yang memang keluarga dari ibunya ini sangat fanatik. Setiap Adi dan juga adik-adik ikut pulang ke rumah orang tuanya, yaitu dari pihak ibu ya, mereka selalu diberikan aturan-aturan fanatik yang konon katanya harus dituruti oleh Adi dan juga adiknya. Dan karena itu semeton, Adi tuh kayak ngekoh banget kalau harus ikut pulang kampung ke rumah ibunya. Sampai suatu hari semeton, Adi dengan keluarganya ini diharuskan menginap selama 3 hari 3 malam di rumah orang tua ibunya. Yang waktu itu sebenarnya Adi tuh kayak malas banget harus ikut, tapi menurut ibunya itu adalah hari pernikahan dari adik angkat dari ibunya. Dan adik angkatnya ini memang sangat disayangi oleh kakek dan neneknya Adi. Jadi kalau Adi tidak ikut, ibunya takut nanti orang tuanya akan mengeluh. Dan karena itu semeton, dengan terpaksa Adi dengan adik-kadek ikut dengan orang tuanya pulang ke rumah ibunya yang ada di daerah Karangasem. Rumah dari kakek dan neneknya Adi ini cukup terpelosok, tapi menurut Adi ya, rumah dari kakek dan neneknya ini salah satu rumah yang sangat mewah yang ada di desa. Dan waktu itu juga semeton, kamar yang ada di rumah kakek dan juga neneknya si Adi dari pihak ibu ini lumayan mewah. Karena biar bagaimanapun ya, Adi dan juga adik-adik ini sangat disayangi oleh kakek dan neneknya. Tapi memang, karena kakek dan neneknya ini terlalu kolot dan juga fanatik menurut Adi, itulah yang membuat dia tidak terlalu srek kalau harus pulang kampung dengan orang tuanya. Singkat cerita, setelah 3 jam perjalanan, akhirnya Adi pun tiba di rumah kakek dan neneknya. Dan seperti biasa semeton, Adi tidur sendirian karena memang Adi dibuatkan kamar khusus oleh kakek dan neneknya. Ya bisa kita tahu lah, anak laki-laki semeton ya. Nah, waktu itu Adi tuh sudah melihat di rumah kakek dan neneknya ini semuanya sudah selesai. Karena besok pagi adalah hari H. Tenda sudah berdiri, hiasan-hiasan yang ada di sana juga sangat mewah. Keluarga terdekat dari ibunya hampir semua sudah ada di sana dan mereka sepertinya sedang merayakan. Karena adik angkat dari ibunya ini akan menikah dan berencana akan tinggal di luar negeri dengan istri tercinta. Nah lanjut semeton ya. Di malam itu, Adi seperti biasa berbaur dengan semua keluarga dan anehnya, kok dari waktu Adi dengan keluarganya ini tiba di kampung, adik-kadek tuh kayak meringis kesakitan. Adik-kadek bilang waktu itu sedang datang bulan dan anehnya ya, dari sore kok dia tuh kayak bilang sakit perut terus. Dan karena itu Adi kan menengok adiknya. Ternyata di kamar ibu dan bapaknya sedang menasihati si adik untuk jangan terus-terusan makan pedas. Karena ternyata adik-kadek ini punya penyakit asam lambung. Dan waktu itu terlihat semeton orang tuanya Adi ini kayak khawatir banget. Karena sepertinya adik-kadek ini kayak keluar darah yang sangat banyak. Dan karena itu semeton, Adi dengan ibunya ini ya diam-diam membawa adik-kadek berikut dengan bapak dan juga kakeknya Adi ke dokter terdekat yang memang ada di sana. Dan jaraknya itu mungkin sekitar 10 menit. Nah, di dalam perjalanan ini ya adik-kadek bilang sakit, perutnya sangat sakit dan melilit. Dan waktu itu yang nyetir kan Adi. Saat Adi menoleh ke spion semetonnya yang kayak memperlihatkan jok belakang di kaca itu loh semeton, dia juga melihat banyak sekali ada darah yang keluar dari kemaluannya si adik-kadek. Dan Adi berpikir, kok adik-kadek datang bulan sampai separah itu semeton. Dan ketika si adik-kadek ini mengeluarkan darah di dalam mobil ya, Adi juga mencium bau yang sangat busuk dan bau anyir. Waktu itu Adi tuh heran,
emang bener ya kalau orang datang bulan separah itu? Singkat cerita, teman-teman, akhirnya Adi pun tiba di lokasi yang dituju. Dan waktu itu ternyata memang di desanya si kakek ini adalah salah satu puskesmas yang tetap buka biarpun itu sudah malam hari. Nah, waktu itu Adi inget banget, dia ini kan menurunkan orang tua dan juga adik dan juga kakeknya di depan pintu UGD puskesmas. Dan saat itu Adi kan membantu nih adiknya untuk turun dari mobil karena akan digendong di punggung oleh bapaknya. Kok tiba-tiba saat adik-kadek ya diturunkan dari mobil dan siap-siap akan naik ke punggung bapaknya, plok! Adi melihat seperti ada gumpalan darah yang kayak ukurannya segini langsung keluar. Mungkin itu tuh dari area kemaluan adiknya, teman-teman. Dan waktu itu Adi kaget. Adi langsung berteriak, "Ibu, itu apa?" Nah, semua mata tertuju ke arah gumpalan darah yang sepertinya keluar dari area kemaluannya si adik-kadek. Dan saat itu adik-kadek langsung menginjak-injak darah yang keluar ini. Dan saat itu juga adik-kadek bilang, "Ayo ibu, bapak sakit." Nah, saat itu tuh adik kayak, hah? Itu tuh apa ya teman-teman? Pokoknya Adi tuh bingung gitu loh. Dan saat itu ya wajah ibunya ini udah kayak seperti mengerti sesuatu, ya memendam marah, memendam malu. Tapi ibunya tetap diam, mengantarkan adik-adik untuk masuk ke puskesmas. Saat itu teman-teman, kakeknya Adi membantu Adi untuk parkir. Dan setelah mereka parkir, si Adi dengan kakeknya ini pergi ke depan puskesmas. Itu kayak ada warung kecil dan mereka duduk di sana. Setelah mereka ini ngopi sebentar, kakeknya bertanya, "Kak, itu adik-adik kenapa?" Menurut Adi, dia tuh biasanya dipanggil kakak oleh keluarga terdekat dari ibunya gitu loh, teman-teman. Adi bilang, "Nggak tahu kek, katanya adik-adik datang bulan. Tapi kok banyak banget darahnya." Nah, begitu teman-teman. Kakeknya Adi waktu itu berbisik dan kayak menegaskan kepada Adi. Sepertinya kakeknya curiga. Apa jangan-jangan adik-adik itu bukannya datang bulan, tapi sepertinya adik-adik sedang pendarahan karena habis keguguran. Boom. Kok kene? Wih, teman-teman. Waktu itu Adi sampai kaget. Dia tidak percaya dong dengan apa yang ditafsirkan oleh si kakek. Tapi waktu itu, kakek meminta kepada Adi untuk diam. Jangan sampai orang tuanya mendengar dan jangan sampai ada warga lain yang tahu. Waktu itu karena Adi merasa penasaran dengan kondisi adiknya dan juga kepikiran dengan ucapan kakeknya, Adi pun selesai minum di warung itu langsung mengajak kakeknya masuk ke dalam puskesmas. Dan waktu itu mungkin sekitar 1 jam berlalu dari saat Adi ini parkir. Nah, sebentar. Saat Adi ini masuk ke ruang UGD, dia melihat ibunya menangis terduduk di lantai. Dan bapaknya juga menangis memeluk adik-adik. Adi bingung, ini kenapa? Dan saat itu Adi bertanya, "Ibu, bapak ini kenapa? Kenapa kalian menangis, ada apa?" Dan waktu itu Adi juga melihat adik-adik menangis tanpa suara. Adik-adik memukul-mukul perutnya. Dan waktu itu bapaknya si Adi, "Dek, jangan mukul perut, Dek, jangan." Wih, Adi makin bingung. Nah, dokter menjelaskan sambil bisik-bisik. Kalau ternyata benar, adik-adik keguguran, semeton. Boom. Kok gini? Adi benar-benar kaget, semeton. Karena menurut Adi ya, orang tuanya ini benar-benar menjaga Adi dan juga adik-adik. Adik-adik jarang sekali diberikan izin untuk melalui ke tempat teman-temannya. Pokoknya kemanapun adik-adik ini pergi, entah itu les, entah itu sekolah, bapak dan juga ibunya Adi ini selalu antar jemput. Jadi, kapan adik-adik sempat pacaran? Dan siapa yang sudah menghamili adik-adik? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terus saja mekebar di polonya si Adi. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu ya, akhirnya adik-adik pun diizinkan pulang. Dan waktu itu, setelah adik ini tiba di rumah, semua keluarga bertanya, "Ini kenapa? Kok tidak ada yang bilang kalau adik-adik dilarikan ke puskesmas?" Kakeknya Adi bilang, ya adik-adik ini kayak datang bulan terlalu banyak, jadi badannya lemas. Dan sepertinya keluarga percaya semata. Nah, setelah itu ya, Adi dengan orang tuanya termasuk kakek dan neneknya masuk ke kamarnya si adik-adik dan bertanya,
Siapa yang sudah melakukan ini dan kenapa kok adik-adik tidak bilang kepada mereka? Saat itu semeton Adi melihat ya adik-adik menangis meminta maaf kepada keluarganya. Dan adik-adik cerita, ternyata adik-adik dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP itu mendapat pembulian di sekolahnya semeton. Sampai akhirnya ada salah satu kakak kelas yang waktu itu menjadi OSIS sudah memperkosa adik-adik ketika bersih-bersih di gudang belakang. Dia pun tidak pernah mau lagi berbicara kepada siapapun tentang pembulian ini. Dan menurut adik-adik juga, tidak ada satu orang pun yang tahu kalau ternyata adik-adik sudah dibully selama 2 tahun. Boom. Kok gini semeton? Di awal-awalnya adik-adik ini cuma dibully kayak diejek, dipermalukan, dan juga uang jajannya sering dipalak. Tapi sekitar 2 bulan yang lalu, adik-adik diperkosa oleh kakak kelasnya. Dan juga waktu itu memang tidak ada yang tahu. Nah, semeton, Adi yang mendengar ini benar-benar tai kepala. Setelah Adi dan juga orang tuanya mendapatkan informasi siapa si kakak kelas ini, besok paginya Adi dengan bapaknya langsung pergi ke rumah kakak kelas yang si adik-adik sebutkan. Dan saat itu semeton Adi benar-benar tai kepala. Dia dengan bapaknya lapor ke polisi dan juga datang ke tempat si kakak kelas ini. Ternyata kakak kelas yang dibicarakan oleh si adik-adik adalah anak dari salah satu penggede yang memang terkenal dari sebuah kota. Adi tidak mau saya menyebutkan nama kotanya, semetonnya, jadi tolong dimaklumi. Setelah Adi dan juga bapaknya ini lapor polisi, ya Adi kan datang ke rumah si cowok ini. Tapi saat tiba di sana, si cowok bilang kalau adik-adik dengan si kakak kelas ini suka sama suka. Plot twistnya juga semeton. Dan si kakak kelas ini juga bilang, setiap mereka melakukan hubungan suami istri di gudang belakang sekolah, yang meminta duluan adalah adik-adik, dan bahkan adik-adik sudah pernah merekam hubungan itu semeton. Nah, di sini Adi dan juga bapaknya tentu saja tidak percaya. Mereka pokoknya kekeh nih semeton. Akhirnya, si kakak kelas ini pun masuk ke penjara. Dan waktu itu semeton, si kakak kelas ini juga berkali-kali bilang kepada orang tuanya kalau dia melakukan ini suka sama suka. Tapi tentu saja Adi tidak percaya. Pokoknya Adi dan juga bapaknya gimana aja caranya harus memasukkan si kakak kelas ini ke penjara. Tapi setelah 2 jam ya Adi dan juga bapaknya ini berada di kantor polisi. Kok tiba-tiba salah satu orang terdekat si kakak kelas ini yang konon katanya pengacara mahal menunjukkan sebuah video kepada Adi dan juga bapaknya. Di video itu terlihat semeton kalau adik-adik dan juga kakak kelasnya ini melakukan hubungan suami istri suka sama suka. Dan di video itu juga terlihat sangat jelas. Yang lebih menikmati hubungan ini ya si kadek. Dan terlihat juga si kakak kelas masih sangat malu-malu ketika menyentuh si adik-adik di video. Boom. Kok gini semeton? Waktu itu semetonnya orang tua si kakak kelas mengancam. Kalau Adi dan juga bapaknya tidak mencabut laporan ini, mereka akan menuntut balik Adi dan juga keluarganya karena sudah menyebarkan berita fitnah dan juga mencemarkan nama baik putra mereka. Saat bapaknya Adi melihat video ini, bapaknya langsung lemas meton. Terpaksa bapaknya Adi pun mencabut laporan ini dan akhirnya mereka pulang. Ken keadaan unduke waktu itu Adi juga kayak sudah agak lupa motornya. Nah, tiba di rumah ya. Adi ini kayak benar-benar getek kepada adiknya. Saat tiba di rumah kakek dan neneknya, Adi mencari HP adiknya dan juga membuka file manager di HP adiknya. Dan waktu itu benar, ada 3 rekaman saat si adik-adik ini berhubungan suami istri dengan si kakak kelas. Dan ada 1 rekaman lagi saat adik-adik sedang melakukan hubungan suami istri dengan lelaki yang berbeda. Dan bisa dibilang sepertinya adik-adik sering bergonta-ganti laki-laki. Tuh semeton, waktu itu Adi sudah kadang tai kepala. Saat si Adi ini memeriksa HP adiknya, kebetulan adiknya masuk dengan orang tuanya. Dan sepertinya waktu itu bapaknya Adi ingin menanyakan sesuatu kepada adik-adik. Dan saat orang tuanya menutup pintu kamar adiknya, di sana Adi langsung pak puk.
Adi berkali-kali menampar, menjambak, dan juga menendang adik-adik. Dan adik-adik pun tersungkur. Waktu itu orang tuanya bertanya, kenapa? Adi pun memperlihatkan video yang sudah dia lihat di HP adiknya. Dan orang tuanya cuma bisa menangis. Adi bertanya, kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu bandel seperti ini? Dan kenapa? Karena memang sudah ada bukti yang jelas, adiknya cuma terdiam dan cuma menangis sambil meminta maaf. Setelah kejadian ini ya, akhirnya tidak sampai 3 hari, Adi dengan keluarganya menginap di kampung. Mereka pun langsung balik ke kota Denpasar. Dan setelah tiba di kota Denpasar, ibunya benar-benar marah dan juga kayak menanyakan kepada adik-adik, kenapa kok kamu sebandel ini? Tapi adik-adik tidak menjelaskan apa alasannya. Dia tidur dengan banyak laki-laki di luar sana. Dan singkat cerita setelah itu kan adik ini kuliah di luar Bali selama 4 tahun. Dan di tahun kedua adik ini berkuliah, dia mendapatkan kabar kalau sepertinya adik-adik sudah hamil lagi. Dan terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya. Dan waktu itu adik-adik baru SMA. Sebenarnya orang tuanya ini udah kayak tidak ikhlas sekali melepaskan anaknya menikah. Tapi ternyata menurut orang tuanya, setelah adik ini bersekolah di luar Bali, adiknya ini makin tidak bisa diatur. Adiknya ini suka minum, merokok, dan juga suka keluar malam. Orang tuanya berpikir, ya sudahlah, biarkan saja dia memilih jalan hidupnya. Atau juga selama ini orang tuanya sudah berusaha berkali-kali untuk mengingatkan. Tapi sepertinya adiknya adik ini sudah kadang terjerumus ke pergaulan bebas. Setelah adik ini bersekolah di luar Bali, ya mungkin karena tidak ada lagi yang kayak benar-benar memperhatikan dan juga mengekang si adik gitu loh semeton. Sekarang Adi sudah pulang ke Bali dan punya pekerjaan yang mapan. Dia masih tinggal dengan orang tuanya dan segera akan menikah sebentar lagi. Adi bilang semetonnya, adik-adik menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Si laki-laki ini pejudi, pemunyah, dan juga suka KDRT. Berapa kali kades semeton, orang tuanya Adi ini membantu si adik-adik, entah itu materi, dukungan moral, dan juga yang lain sebagainya. Tapi adik-adik tetap berkali-kali memilih kembali dengan suami yang berkili seperti itu. Di sini Adi tuh bingung banget kenapa kok adiknya bisa berubah seperti ini. Menurut Adi ya, sebelum adiknya ini menikah, adiknya sempat dilukat, dibayuh, dan juga dibuatkan banten beraneka ragam oleh orang tuanya. Tapi tetap saja adiknya tidak bisa berubah sampai sekarang dia menikah dengan lelaki berkele yang seperti itu. Untuk semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir bagaimana? Kira-kira menurut kalian ini tuh bisa nggak sih diubah dengan banten atau ritual tertentu? Komen. Tuh semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga untuk Adi, sukses semua sekali untuk ceritanya. Semoga saya ataupun semeton tidak akan pernah terjerumus ke hal-hal yang akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!